Hai guys, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, jenis, syarat, rukun, dan hikmah berzakat. Pengertian zakat. Berdasarkan pengertian, zakat diartikan sebagai konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial, serta mendayakan masyarakat, dan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga adalah sebuah praktik ibadah di mana orang muslim memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah pada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156. Orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat muslim mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapatkan dosa. Jenis-jenis zakat. Jenis zakat itu ada dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki arti mensucikan harta. Hal ini karena dianggap setiap harta seseorang adalah sebagiannya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan gandum. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sa gandum, kurma, atau beras, dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus sesuai dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Di Indonesia sendiri, pembayaran zakat fitrah bisa melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan Ramadan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. 1. Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain. 2. Harta yang dimiliki bisa berkembang dan bertambah. 3. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. 4. Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan. Yang kelima, harta yang dimiliki oleh seseorang. Jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakatkan. Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Adapun syarat zakat. Seperti yang sudah dijelaskan berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus mengikuti beberapa syarat. Berikut adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat. Yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga mu'alaf atau akil balik atau sudah dewasa, keempat tidak punya hutang, kelima memiliki harta yang cukup, keenam harta milik sendiri. Selanjutnya yaitu rukun-rukun zakat. Yang pertama niat. Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ini
penjelasan tentang pemberi zakat. Pemberi zakat atau biasa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Yang selanjutnya yaitu penerima zakat yang biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 kategori atau golongan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dirunakkan hatinya untuk kemerdekaan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Rukun zakat kedua yaitu harta yang dizakatkan. Berikut adalah harta-harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat dizakatkan. Yang kedua yaitu binatang ternak. Yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, dan unta. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat perhiasan pakaian. Perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar. Yang kelima yaitu kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batu bara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara dan ambar. Yang keenam, rikas adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikas atau harta terpendam adalah harta karun. Harta rikas yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya, maka baru boleh dizakatkan. Adapun hikmah zakat, berikut adalah beberapa hikmah dalam menunaikan zakat. Yang pertama, dosa akan terampuni. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bukan orang celaka di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, menyempurnakan iman seseorang. Selanjutnya yaitu tujuan zakat. Beberapa tujuan zakat sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, yaitu memberikan hak orang lain kepadanya. Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Yang ketiga, membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam diri. Yang kelima, mengangkat derajat dari fakir miskin. Adapun cara menghitung zakat, yang pertama yaitu cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan ketika bulan Ramadan tiba. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah ini sebelum Idul Fitri tiba. Untuk membayar zakat fitrah ini dapat dilakukan dengan membayar beras. Jika dalam hitungan liter, maka beras yang harus dibayarkan untuk zakat yaitu 3,5 liter. Sedangkan bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kg. Zakat fitrah bisa juga dibayarkan menggunakan uang. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitarnya. Yang kedua yaitu cara menghitung zakat mal. Untuk membayar zakat mal, ini hitungannya berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang, harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram, nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram, nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas, nisab zakat pertanian atau seperti 653 kg beras dan lain sebagainya.